Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mohon maaf bila ada sekarang saya lagi ada kendala suara saya mungkin agak terganggu, jaringan saya terganggu. Jadi mungkin pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa pertama dalam menghadiri diskusi mengenai materi analisis jaringan tanaman tanah dan pupuk dengan judul materinya yaitu karbon organik total, nitrogen, fosfor tersedia dalam tanah. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya Ala Ari dengan stambuk D1B11811. Kali ini kita akan melakukan memaparkan materi dari ringkasan materi yang kami diskusikan pada siang hari ini. Mungkin untuk pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Amanda dengan NIM D1B1 18081 kelas agroteknologi deh. Saya akan memaparkan materi mengenai karbon organik, total nitrogen total, dan PET tersedia. Karbon organik atau bahan organik. Bahan organik atau C organik dapat diperkirakan dengan metode volumetrik dan kalorimetri. Kandungan bahan organik tanah dapat digunakan sebagai indeks ketersediaan N, potensi tanah untuk memasok N ke tanaman, karena kandungan N di SOM relatif konstan. Selanjutnya nitrogen total. Total N mencakup semua bentuk N anorganik seperti NH4, NO3, dan NH2, serta senyawa N organik seperti protein, asam amino, dan turunan lainnya. Bergantung pada bentuk N yang ada dalam sampel tertentu, metodenya spesifiknya adalah untuk diadopsi untuk menentukan N total. Selanjutnya, PET tersedia dalam tanah. Dua metode yang paling umum digunakan untuk menentukan PET tersedia di dalam tanah yaitu metode Bray nomor 1 untuk tanah asam dan metode Olsen untuk tanah alkali dan netral. Dalam metode ini, senyawa berwarna tertentu dibentuk dengan penambahan reagen yang sesuai dalam larutan, intensitasnya proporsional untuk konsentrasi elemen yang sedang diperkirakan. Baiklah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Desianti dengan NIM D1B1 18031, kelas Agrotek D. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang karbon organik. Yang pertama, metode volumetri. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode volumetri atau Walke terdiri dari yang pertama labu berbentuk kerucut 500 ml, yang kedua beberapa pipa 2,10 dan 20 ml. Yang ketiga buret 50 ml. Reang yang dibutuhkan adalah asam fosfat 85%, larutan natrium fluorida 2%, asam sulfat 96% mengandung 1,25% Ag2SO4. Yang selanjutnya asam sulfat sekitar 0,1 667 Mk2
CR207. Larutan 49,04 gram K2 CR207 dalam air dan encerkan menjadi 1 liter. Yang selanjutnya larutan standar 0,5 ml MPSO4 larutan 140 gram perous sulfat atau 196,1 gram PeSO4 atau NH4 atau 6H2O dalam 800 ml air. Tambahan 200 ml H2SO4 pekat dan tingkatkan volumenya menjadi 1 liter. Selanjutnya indikator dipenilamin larutan 0,5 gram dipenilamin tingkat reagen ke dalam larutan 20 ml air dan 100 ml H2SO2 pekat. Yang selanjutnya prosedurnya adalah 1. Timbang 1,0 gram sampel tanah yang telah disiapkan dalam tubuh berbentuk kerucut 500 ml. Yang kedua, tambahan 10 ml larutan 0,1667 MK2 CR207 dan 20 ml H2SO4 pekat mengandung Ag2SO4. Yang ketiga, aduk rata dan biarkan reaksi selesai selama 30 menit. Yang keempat, encerkan campuran reaksi dengan 200 ml air dan 10 ml H3PO4. Yang kelima, tambahkan 10 ml NaF dan 2 ml indikator dipenilamin. Yang keenam, titrasi larutan dengan larutan standar 0,5 m FeSO4 menjadi hijau cemerlang warna. Yang ketujuh, jalankan blanko tanpa sampel secara bersamaan. Lanjut. Ya, itu sumber dan komponen ketidakpastian. Yang pertama, berasal dari penggunaan alat ukur, ketidakpastian kalibrasi. Yang kedua, kuantum error alat ukur. Yang ketiga, pengulangan. Yang selanjutnya berasal dari kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan fluktuasi tegangan input. Ya, selanjutnya model matematik, metode volumetik. C. Organik tanah, yaitu 1 TS kali 0,003 per S dikali 100 per tanah wit, di mana S sama dengan mililiter larutan PeSO4 diperlukan untuk blanko. Sedangkan T sama dengan mililiter larutan PeSO4 yang dibutuhkan untuk sampel tanah. Lanjut. Baiklah, di sini komponen
fishbone karbon organik metode volumetrik. Yang pertama, larutan PeSO4 untuk sampel tanah. Yang kedua, titrasi. Yang ketiga, C organik tanah. Yang keempat, kalibrasi. Yang kelima, larutan PeSO4 pada blanko. Yang terakhir, larutan PeSO4 pada blanko. Baik, selanjutnya nitrogen total. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode ini terdiri dari yang pertama ada unit destruksi dan distilasi kejeldal. Yang kedua beberapa labu berbentuk kerucut. Dan yang ketiga beberapa buret. Serta beberapa pipet. Reagen yang dibutuhkan adalah yang pertama ada asam sulfat sebesar 93-9%. Dan yang kedua tembaga sulfat PuSO4 dan H2O. Yang ketiga ada kalium sulfat atau natrium sulfat anhidrat dan 35% larutan natrium hidroksida. Kemudian 0,1 m NaOH, siapkan 0,1 m NaOH dengan melarutkan 4,0 gram NaOH dalam air dan tingkatkan volumenya menjadi 1 liter. Standarisasi terhadap 0,1 N kalium hidrogen ftalat atau standar H2SO4, kemudian 0,1 m HCl atau 0,05 mH 2SO4, yaitu dengan siapkan kira-kira asam standar larutan dan standarisasi terhadap 0,1 juta natrium karbonat. Selanjutnya ada indikator metil merah, kemudian asam salisilat untuk mereduksi NO3 menjadi NH4. Jika ada dalam sampel. Dan yang terakhir ada paduan untuk mereduksi NO3 menjadi NH4 jika ada dalam sampel. Sumber dan komponen ketidakpastian. Yang pertama berasal dari penggunaan alat seperti ketidakpastian kalibrasi, quantum error alat ukur, dan pengulangan. Yang kedua ada berasal dari kondisi seperti lingkungan suhu, kelembapan, dan fluktuasi tegangan input. Berikut merupakan model matematika nitrogen total. Persen N sama dengan 401 dalam kurung F1 M1 kurang F2 M2 dikurang F3 M1 dikurang V4 M2 per W dikali DF, di mana F1 merupakan mililiter asam standar dimasukkan ke dalam labu penerima untuk sampel. V2 merupakan mililiter NaOH standar yang digunakan dalam titrasi. V3 merupakan mililiter asam standar dimasukkan ke dalam labu penerima untuk dikosongkan. V4 merupakan mililiter NaOH standar yang digunakan dalam titrasi blanko. M1 merupakan molaritas asam standar dan M2 merupakan molaritas NaOH standar. Serta W merupakan sampel yang diambil sebesar 1 gram. Dan yang terakhir ada DF, merupakan faktor pengenceran sampel jika diambil 1 gram untuk estimasi pengenceran faktor akan menjadi 100.
Berikut merupakan fishbone dari nitrogen total. Komponen-komponennya yaitu asam standar, faktor pengenceran, molaritas, titrasi, berat sampel, pengenceran, hingga sampai ke C organik tanah. Selanjutnya, P tersedia, metode Bray nomor 1. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode Bray nomor 1 untuk asam tanah terdiri dari spektrofotometer, beberapa pipet 2, 5, 10, dan 20 mil, beberapa gelas kimia atau labu 25, 50, 100, dan 500 mil. Kemudian reagen yang dibutuhkan adalah ekstraktan Bray nomor 1 0,03 m NH4F dalam 0,025 mHCl. Larutkan 2,22 gram NHF4 dalam Aquades 200 ml, saring dan tambahkan pada filtrat 1,8 liter air yang mengandung 4 ml HCl pekat. Buat volumenya menjadi 2 liter dengan air suling atau Aquades. Selanjutnya yaitu pereaksi molibdat. Kemudian larutan klorida stannous atau larutan stok, serta larutan klorida stannous, larutan kerja. Prosedurnya adalah 1. Pembuatan kurva standar, larutkan 0,2195 GKH kering murni 2PO4 di dalam 1 liter air suling. Larutan ini mengandung 50 mikrogram P atau mil. Yang kedua yaitu pertahankan ini sebagai larutan standar stok fosfat. Kemudian ambil 10 mil larutan ini dan encerkan. Yang keempat menambahkan untuk setiap labu 5 mil larutan ekstraktan, 5 mil pereaksi molibdat dan encerkan dengan air suling menjadi sekitar 20 mil. Kemudian tambahkan 1 mil SnCl2, encerkan larutan. Yang keenam yaitu ekstraksi. Ekstraksi dengan cara tambahkan 50 mil ekstraktan Bray nomor 1 ke dalam kerucut 100 mil labu berisi 5 gram contoh tanah. Kocok selama 5 menit dan saring. Kemudian lihat perkembangan warnanya. Berikut adalah model matematik P tersedia untuk metode Bray nomor 1, di mana P tersedia dengan satuan kilogram per HA sama dengan sebuah dibagi 1 juta dikali 50 dibagi 5 dikali 2 juta dibagi 5, di mana berat tanah yang diambil yaitu 5 gram. Ini 5 adalah berat tanahnya, kemudian volume ekstraknya yaitu 50 mil, kemudian volume ekstrak yang diambil untuk estimasi juga 5 mil, jumlah P yang diamati dalam sampel pada kurva standar A, kemudian berat tanah 1 HA 1 hektar sampai kedalaman 22 cm diambil sebagai 2 juta kilogram. Berikut adalah fishbone P tersedia untuk metode Bray, di mana komponen-komponennya yaitu berat tanah, kemudian volume ekstrak yang mengalami ekstraksi, serta P diamati, sehingga menghasilkan P tersedia. Baik, demikianlah ringkasan materi yang kami diskusikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.